menjelaskan cara menggunakan alat ukur, yaitu alat ukur silinder bore gauge untuk mencari berapa diameter dari blok silinder. Di sini saya akan menggunakan 3 alat. Yang alat utama yang saya gunakan adalah silinder bore gauge. Di sini alat-alatnya mempunyai komponen yang di sini, yang ini namanya replacement rod, dan ini yang namanya replacement measure, dan yang ini adalah dial gauge untuk mengetahui berapa ukuran yang diukur. Dan di sini dial gauge screwing position, grip, dan di sini measuring point. Dan yang ini adalah replacement rod security thread untuk mengunci atau mengamankan replacement rod ini. Dan di sini saya menggunakan alat juga, yaitu micrometer screw dengan ketelitian 0,01 dengan ukuran 50 sampai 75 mm. Dan di sini saya juga menggunakan alat ukur, yaitu jangka sorong. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Baiklah, di sini saya akan langsung memberitahu cara menggunakan dan cara membaca hasil pengukuran. Pertama-tama, gunakan alat jangka sorong ini untuk mengukur berapa diameter kedalaman dari blok silinder dengan menggunakan rahang diameter dalam seperti ini. Paskan di tengah-tengah, lalu kunci agar tidak lari hasil pengukurannya. Dan sini kita sudah dapat hasilnya. Di sini kita mendapatkan hasil, yaitu hasil jangka sorong. Jangka sorongnya itu skala utamanya 56,00 dan skala non-newsnya itu 25. Sini kita dapat 56,25 mm. Dan kita akan menggunakan 56 mm. Tapi kalau di replacement rodnya kita menggunakan 55 dan menambahkan 1 mm dari replacement measure. Cara memasangnya itu buka dulu replacement rod security thread-nya seperti ini, lalu masukkan replacement rod-nya ke seperti ini, masukkan, lalu kunci dengan menggunakan ini seperti ini teman-teman. Lalu pasang dial gauge-nya
seperti ini. Gambarkan dulu. Sampai seperti ini. Dan kunci. Dan kemudian kita buat di mikrometer ini dengan ukuran 56 mm. Di sini saya sudah mengkalibrasikannya. Jangan lupa dikalibrasikan dulu ke 0 dengan ukuran 56 mm. Dan jangan lupa dikunci agar hasil pengukurannya tidak lari. Oke, lalu lakukan seperti ini dengan poinnya ini ke anvil, kampetkan ke anvil dan spindle seperti ini untuk mengkalibrasikan silinder bore gauge-nya. Ini. Supaya kalibrasikan ke 0. Terus. Tiga. Seperti ini. Setelah kita sudah mengkalibrasikannya, langsung saja kita mencari berapa diameter yang ada di blok silinder ini. Nah, sebelum itu kita harus menandai X dan Y untuk mencari berapa diameter yang memiliki blok silinder ini. Nah, dan juga kita harus mengukur atas, bawah, dan tengahnya juga untuk mencari tahu apakah blok silinder ini udah oval atau masih memiliki bentuk yang sempurna. Pertama-tama kita akan mengukur bagian atas X, sumbu X seperti ini. Di sini kita melihat bahwa tiga. Di seperti gini kan, kanan kiri agar tahu berapa yang kita dapat. Jika jarumnya ke arah kiri itu ditambah dari berapa pergerakan yang didapat dari jarum di dial gauge. Nah, dan jika jarumnya ke angka kanan ke searah jarum jam itu dikurang. Di sini kita dapat berapa ini? Itu nah, di sini
kita sudah dapat berapa diameter untuk sumbu X-nya yang di bagian atas untuk box silindernya itu 0,33 mm untuk jaraknya. Nah, ini kita dapat jadi ini 56 ditambah diameter yang kita dapat tadi yang menggunakan jangka sorong 56 mm. Jadi 56,00 ditambah 0,33 mm jadi 56,33 mm. Nah, begitu juga dengan skala diameter sumbu Y-nya sama juga 56,33 mm. Oke, kita lanjut lagi untuk bagian tengahnya, tengah dari box silinder. Kita pertama-tama mengukur sumbu X-nya. Kita gambarnya seperti ini. Kita cari berapa ukurannya. Sini kita dapat sini kita dapat 12 mm. Dan di sini kita dapat sumbu X-nya yaitu 0,12 mm. Dan kita tambahkan tadi dengan skalanya ini 56 mm, jadi 56,12 mm. Begitu juga dengan skala dial Y 56,12 mm sama. Ini untuk bagian tengah silindernya. Dan juga untuk bagian bawah silindernya skala X-nya kita dapat juga 0,12 mm. Kita tambah jadi 56,12 mm dan begitu juga sama juga dengan skala Y-nya di bagian bawah silinder. Jadi kesimpulannya adalah untuk box silinder ini sudah mengalami yang namanya ketirusan atau tidak berbentuk lagi lingkaran, berbentuk silinder sempurna lagi, dimana dia yang bagian atasnya sudah termakan banyak yang mengakibatkannya dia mengkerucut ke bawah, dan ini bisa mengakibatkan mesin mengalami masalah. Nah, jadi begitulah cara menggunakan alat ukur silinder bore gauge. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan pengucapan yang saya katakan. Sekian, terima kasih.